selalu dalam kata dan nada. Di stasiun radio keluarga Anda, Hotline FM. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Halo sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Mereka adalah partner yang Anda jangkau. Saya Pendeta Muda Elfrids Reflan Poka STH. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur sehingga boleh menjadi bagian dari Mission Care, sebuah yayasan yang dianugerahkan oleh Tuhan lewat pemikiran-pemikiran orang-orang yang luar biasa untuk menjadi penopang bagi hamba-hamba Tuhan, guru-guru agama, dan mahasiswa teologi. Dukungan Anda memberikan dampak besar untuk memberitakan dan memperkenalkan keselamatan Kristus kepada seluruh dunia. Semoga kedepannya Mission Care semakin jaya dan semakin diberkati Tuhan. Semoga Bapak Ibu donatur saya sehat dan apa yang Bapak Ibu kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mari mengenal Mission Care Chapter Samarinda dan bersama mewujudkan pemberitaan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Dengan menghubungi Bapak Yes Asa di 0811 587 028 dan Bapak Gideon Manurung di 0853 8872 2594. Kepedulian Anda dapat menjangkau yang tak terjangkau. Shalom, selamat malam hard listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dari jalan kebagian nomor 27C Samarinda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan untuk Anda untuk kita dapat memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya dalam program ini juga kita mengucapkan terima kasih karena berkat dukungan dari sponsor ada Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Program ini dapat mengudara di ruang dengar Anda.
Dan pastinya di jalur interaktif terbuka di jalur WhatsApp di 0811 587028 dan juga di 0853 8872 2594. Di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan tentunya di studio Mayor sudah bersama narasumber kita malam hari ini. Ada Bapak Sando Sutarna yang hadir di malam hari ini sebagai member aktif Mission Care Chapter Samarinda, sebagai pengusaha berhati misi, sebagai founder dari acara Dua Sisi Sando, dan juga pelayan di salah satu gereja lokal di kota Samarinda. Langsung Mayor siapa malam hari ini? Shalom, selamat malam Pak Sando. Shalom Mayor, heart listener dimanapun Anda berada. Semoga kita dalam kondisi baik. Iya. Dan Dan sehat. amin. Dan tentunya Pak Sando senang sekali untuk bisa berjumpa karena lama juga nih ya nggak jumpa dengan Pak Sando nih ke studio nih. Iya, lama ya. Yang jelas di atas 3 bulan. Wah. Dan tentunya di malam hari ini seperti biasa Pak Sando, sebelum Pak Sando menyampaikan kabar sukacita, mengundang Pak Sando untuk dapat membuka kita dalam doa. Silakan Pak. Baik, heart listener dimanapun Anda berada, para pendengar, Heartline, mari kita teduhkan hati kita rendahkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus pengantara kami, Allah Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kami. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah malam hari ini. Biarlah kiranya apapun yang kita diskusikan malam hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan Roh Kudus Engkau memeteraikannya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami sebagai manusia tidak luput daripada dosa. Dan biarlah kiranya sepanjang siaran malam hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar di bawah kaki Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan tentunya untuk waktunya kepada Pak Sando dipersilahkan. Baik, Mayor, selamat malam. Kembali saya ucapkan pada seluruh pendengar Heartline dimanapun Anda berada. Jadi sesuai dengan acaranya adalah Mission Care ya. Mission Care ini kita tahu adalah suatu organisasi keagamaan yang mempunyai tagline berbagi dan peduli. Ya. Jadi sudah mungkin bukan hanya satu kali, tapi mungkin juga sudah beberapa kali kita, terutama saya siaran menyampaikan bahwa berbagi dan peduli ini bisa dilihat dari berbagai banyak aspek, Mayor. Ya. Nah, khusus malam hari ini tema yang saya sampaikan adalah melakukan kebaikan bisa salah, apalagi tidak. Nah, itulah tema yang akan kita diskusikan malam hari ini, karena memang kembali lagi yang menjadi dasar utamanya adalah bahwa Mission Care ini adalah organisasi keagamaan yang memang saya yakin dan percaya bahwa organisasi ini ada, misinya ini ada, orang-orang yang mengurusnya ada. Ini semua karena memang rencana Tuhan. Ya. Jadi walaupun misalnya saya sudah tidak lagi ada atau mungkin sudah tidak lagi siaran di Mission Care, tapi saya yakin dan percaya Mission Care akan tetap jalan. Ya. Karena kita tahu pendirinya pun Pendeta Peter Condro ya. Ya. Nah, beliau kan juga sudah Almarhum ya. tidak ada. Tapi Mission Care masih ada kan? Betul. Sudah berapa lama beliau tidak ada? Ya. 25 tahunan, Pak. Ya. Wow. Mission Care-nya masih ada. Masih jalan ini. Masih jalan sampai hari ini. Nah, Ya. itu karena apa? Karena banyak yang peduli. Satu yang jelas yang paling utama adalah ini memang Tuhan yang mendirikan. Oh, ya. Tuhan yang merestui. Karena itu tetap sampai hari ini bisa jalan. Siapapun yang terlibat di dalamnya. Itu Kondisi apapun yang kondisi dihadapi ya. apapun tetap Mission Care tetap ada. Pengurusnya boleh berganti, Ya. ketuanya boleh berganti, bahkan pendirinya pun sudah tidak ada. Tapi Mission Care-nya kan tetap ada kan. Betul. Nah, inilah yang harus kita jadikan basic berpikir bahwa Mission Care ini milik semua. Ya. Bukan milik Satu seseorang, bukan milik siapa-siapa. Ini Mission Care ini adalah
organisasi milik Tuhan. Ya. Nah, karena itu tema malam ini yang akan kita diskusikan nih, Mayor, melakukan kebaikan bisa salah, Ya. apalagi tidak. Nah, saya akan mendasarinya dengan kita membaca Mazmur 37 ayat 27 sampai 28. Mazmur 37 ayat 27 sampai 28, demikian bunyi firman Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ini pas sekali. Pas sekali dengan Mission Care. Ya. Nah, Mission Care ini kan organisasi yang saya yakin dan percaya didirikan oleh almarhum Pendeta Peter Condro ini kan pasti bukan dengan tujuan jahat kan? Ya. Tujuan pasti untuk kebaikan kan? Ya. Karena itu ayatnya kan jelas nih, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk Selama-lamanya. selama-lamanya. Ini betul-betul basic yang harus kita sadari kalau kita terlibat dalam organisasi seperti Mission Care ini. Bahkan bukan hanya organisasi Mission Care, organisasi-organisasi keagamaan atau kemanusiaan apapun yang berdiri, kalau kita betul-betul menyadari bahwa organisasi ini ada itu karena memang Tuhan yang merestui, Ya. Tuhan yang membuka jalan, itu dia akan tetap ada. Dan tujuannya untuk melakukan kebaikan. Tujuannya untuk melakukan kebaikan. Nah, tetapi, ini persoalannya kan bisa lain. Iya. Begitu ada unsur ambisi pribadi di situ, ada unsur kesombongan di situ, Iya. ada unsur-unsur yang sudah tidak baik. Berarti kan ayat Mazmur ini berlaku nih. Berarti kan kita bukan menjauhi yang jahat, tapi mendekati yang jahat. Iya. Betul kan? Iya. Dan akhirnya kita melakukan yang baik tidak? Tidak. Tidak. Kelihatannya Melakukan yang baik. organisasinya baik nggak? Baik. Buahnya yang tidak baik. Prakteknya, Iya. ya kan? Mission Care ini sangat-sangat baik. Ide almarhum Pendeta Peter Condro ini sangat-sangat baik. Ya. Nah, tetapi pertanyaannya kan apa rekam jejaknya selama ini berjalan? Terus pengurus orang-orang yang terlibat di dalamnya ini juga itu mempengaruhi. Tapi dengan waktu yang sudah cukup panjang, saya yakin ayat ini masih teraplikasi di Mission Care. Betul. Nah, inilah yang harus kita jaga bersama, Mayor. Oke. Jadi semua yang terlibat, baik itu donatur, baik itu pengurus di Mission Care, ini yang harus dipegang. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang Baik. maka engkau akan tetap tinggal Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya loh. Iya. Iya kan? Menarik juga karena tentunya di awal tadi sempat kita diskusi dengan Pak Sando tentang usia. Iya. Nah, hal yang menarik juga yang dari firman yang bisa Mer tangkap bagaimana nih Pak untuk kita betul-betul menerapkan, karena tadi kita bilang bahwa WHO sendiri menyatakan kita hanya 60. Nah, Standar. sisa waktu yang kita Sisa lakukan waktu. apakah bisa memperbaiki atau justru memperparah? Betul. Nah, sama seperti Mission Care, organisasi ini sudah usianya berapa? Ya. Kalau kita mau kontekskan Iya, lagi dengan dengan usia 60 rata-rata manusia Indonesia yang 60, Iya. ya kan? Iya. Kita berharap organisasi ini tetap berkarya selama-lamanya. Mm-mm. Generasi berganti, Mission Care tetap ada. Iya. Nah, bagaimana supaya ini kan tetap bisa jalan kan? Nggak ada jalan lain, landasannya ya harus firman Tuhan. Mm-mm. Firman Tuhan yang mana? Ya saya lihat di ayat Mazmur 3 ayat 27 sampai 28 ini. Ya. Jadi parameternya sederhana. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Jadi selama kita terlibat di dalam organisasi ini ya, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Very simple. Tapi pertanyaannya tidak sesimpel itu pelaksanaannya. Ya. Karena apa? Kita manusia yang masih terdiri dari darah dan daging. tinggal masalahnya dagingnya seberapa banyak kan? Mm-mm. Karena apa? Sebetulnya manusia itu dia nggak perlu terlibat organisasi keagamaan atau organisasi kemanusiaan kok, dia dapat melakukan kebaikan. Iya. Manusia nggak mengenal Tuhan nggak bisa melakukan kebaikan nggak? Bisa. Bisa.
Nah, jadi parameter kebaikannya ini kan harus connect. Iya. Dengan apa? Ya dengan firman Tuhan. Misalnya kita organisasi Mission Care kan jelas berlandaskan pasti landasan dasarnya itu firman Tuhan. Iya. Karena itu setiap acara kita buka dengan doa, kita Iya, tutup dengan dengan doa. Nah, pertanyaannya lagi. Nah, selama kita mengisi kegiatan-kegiatan organisasi ini menjurus kepada kebaikan Atau Atau- justru sebaliknya. atau sebaliknya, atau kebaikan yang pura-pura, Mm-mm. atau kebaikan yang hakiki, kebaikan sejati, atau kebaikan yang kita setting-setting. Nah, ini kan kembali lagi itu persoalannya di mana? Hati manusia nggak ada yang bisa terka. Ya. Kita bisa bermuka baik. Mm-mm. Contoh lah seperti ya ini kan menjelang pemilu nih, nggak ada Iya. salahnya kita sentil Iya, sedikit supaya sedikit. dua sisinya lengkap. Iya. 3 paslon Paslon. ini baik nggak? Baik. Baik. Tapi pertanyaannya, hatinya siapa yang tahu? Iya. Betul kan? Akan ketahuan pada saat dia sudah, Menjabat. betul kan? Iya. 3 paslon ini baik semuanya. Kita berharap juga nanti semua pemilu 2024 berjalan dengan baik. Betul. Nah, pertanyaannya, apakah betul berjalan dengan baik dan benar? Kalau berjalan baik, saya yakin berjalan baik. Mm-mm. Mission Care ini pun saya yakin dan percaya organisasi yang kita bernaung di dalamnya ini, yang kita terlibat di dalamnya juga berjalan baik. Iya. Tetapi kalau kita mau bedah secara utuh, pasti akan ada kerikil-kerikil yang sebetulnya masih bisa dibuang supaya bisa menjadi lebih baik. Kan selalu jargonnya begitu. Betul kan? Iya. Oh, kita harus berusaha, ini pilih saya Mm-mm. supaya nanti Indonesia akan lebih Baik. sama kan. Mission Care sama. Ayo kita terlibat di Mission Care dalam tagline terbesarnya berbagi dan peduli. Ya. Tetapi kan pertanyaannya kan seperti apa kita mau menjaga ini? Apakah setiap tahun berbagi pedulinya lebih baik Mm-mm. atau sama saja atau bahkan menurun? Menurun. Kalau menurun berarti ada apa? Kalau tetap stabil-stabil saja berarti kan tidak bertumbuh. Ya. Betul. Simple. Karena inilah kan saya ingat selalu Mission Care ini kan, pengurus Mission Care selalu Pak Gideon juga kan selalu bicara, ini tema besar selalu berbagi peduli, berbagi peduli, berbagi peduli. Iya. Nah, persoalannya kan berbagi pedulinya yang seperti apa? Apakah kita akan tetap berbagi yang peduli yang sama terus sepanjang masa Mm-mm. atau apa? Ini kan yang harus kita pikirkan bersama, atau paling Ya. tidak bisa kita rembuk bersama. Ya walaupun saya tidak terlalu aktif di dalam kepengurusan, tapi paling tidak Ada warna yang kita bisa mewarnai, Iya. memberikan sumbang saran, dan heart listener dimanapun Anda berada, Anda bisa mengambil intisari kebaikannya. Iya. Nah, itu Mayor. Nah, karena persoalannya selalu apa? Kita ini, manusia ini, hati kita nggak bisa ditebak. Iya. Saya kasih Mayor kebaikan ini apa tujuannya? Oh, saya tulus. Tulus di mulut. Mm-mm. Hati siapa yang tahu? Ya kan? Ya. Hanya kita dan Tuhan yang tahu ketulusan hati kita kan. Nah, inilah yang malam ini kita coba membagi, kita coba sharing. Itulah yang saya maksudkan di tema saya ini, melakukan kebaikan pun bisa salah. Iya. Tapi apalagi tidak. Nah, demikian Mayor. Iya, menarik tentunya listener. Bagi Anda juga yang ingin bergabung boleh di grup WhatsApp ya di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Seperti yang tadi pesan Ndo sampaikan, kalau kita mau berbuat baik itu saja bisa salah, apalagi tidak. Sebenarnya bagaimana sih Pak posisi yang harus kita lakukan pada saat kita melakukan berbuat baik? Karena memang sering sekali orang melakukan kebaikan itu tulus di awal, tapi ada sisa-sisanya. Kok kayaknya tepat tadi nggak ya? Anu nggak ya? Nah, ini manusia mungkin sering menghadapi kondisi seperti ini. Gimana ya Pak? Ya sebetulnya heart listener, Mayor, ini menurut pendapat saya. Ya. Pendapat orang lain bisa berbeda. Jadi
kebaikan ini sebetulnya kan kalau kita mau artikan yang sebenar-benarnya ini standarnya kan simple. Ya. Baik, kita nggak perlu diajarin kan. Ya. Ini perbuatan baik, ini perbuatan jahat. Ya. Saya rasa semua manusia tuh udah nggak perlu diajarkan lagi, sudah tahu. Nah jadi marilah kita berbuat kebaikan itu sesuai standar hati. Ini memang wajib kok. Oke. Betul kan? Ada Ya. orang haus, oh kita ambil, Ya. minum Mayer. Heeh. Sudah itu saja, itu baik sudah. Jangan ditambahi lagi di pemikiran kita. Selesai ku kasih Mayer Heeh. Aqua ini, dia harus kasih permen nih sebetulnya. Oh. Nah, kuncinya adalah di mindset kita mengenai standar kebaikan. Ya. Kebaikan itu tidak ada standar. Hati kita tahu ini perbuatan baik, sudah lakukan. Makanya kan jelas di sini. Pemazmur ini hebat. Apa yang sudah tertera di Alkitab itu letterlek pasti benar. Jadi Ya. begini, dia udah bilang jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ada nggak tambahannya nih? Lakukanlah yang baik. Kan nggak ada lagi nih kata-kata embel-embel lakukanlah yang baik sepanjang titik-titik, kan enggak. Atau Iya. lakukanlah yang baik kalau orang itu baik ke kita. Kan enggak di sini. Jelas ini. Jadi very simple. Saya amati ini kan kalimat firman Tuhan ini cuma lakukanlah yang baik. Kenapa dia tidak menjelaskan lagi? Karena memang sejak kita jatuh dalam dosa, kita sudah makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. jadi sudah tahu. Nah persoalannya kita sering mendinai. Betul, mengukur standar kita mas sendiri nih. Mendinai hati kita. Ini baiklah. Ya kan baik menurut standar Mayer. Menurut saya, wah Mayer ini ada maksud kayaknya nih. Gitu loh. Kan orang lain bisa menilai lain kan. Ya. Ini kayaknya nih Mayer pagi-pagi sudah datang ke rumah saya bawa sesuatu nih. Wah apa nih ini? maksudnya Ya. ya? Padahal kamu tulus datang itu. Iya. Saya tulus nih datang ke rumah Pak Sando ini pagi ini nih. Saya mau bawa buah dari kebun saya, tulus. Tapi kan saya bisa menilai, oh ini ada maksud apa ini? Nah. Jadi inilah betapa pentingnya kita tidak istilahnya ya, kita tidak mengkerdilkan standar kebaikan. Iya. Jadi sebetulnya standar kebaikan itu sudah ada di hati kita dan nggak perlu dirubah-rubah. Sepanjang hati kita mengatakan memang ini baik. Karena apa? Hati kita nggak bisa bohong, Mayer. Betul. Memang kita bisa, ini kayaknya baik setengah. Enggak. Kita tahu ini baik. Cuma kita yang sering dengan pemikiran mindset kita yang kita balik, jadi kita seakan-akan ini nggak begini, kayaknya harusnya baiknya nih gitu loh. Iya. Padahal sebetulnya baik itu sama seperti kita haus minum. Haus ya minum. Kalau memang hati kita mengatakan ini tindakan baik, lakukan, sudah. Tetapi yang tadi kita bahas tadi tuh, otak kita nih bisa kita putar-putar balik nih. Kayaknya nggak begini nih, Mayer. Contoh besok kita berbagi ke sini yuk, Mayer ya. Tapi malam mikir bener nggak ya? Atau kamu ngomong, Pak Sando kayaknya kurang pas nih. Iya. Kurang pas nih kayaknya, coba kita revisi lah. Nah mulai tuh di situ tuh akhirnya standar akhirnya ada standar Dan ujung-ujungnya tidak melakukan kebaikan. betul sekali. Very simple sebetulnya. Iya kan, itu kita mau berbuat baik loh, apalagi tidak. Iya. Ya kan, karena apa? Pada dasarnya begini, saya akan tetap mendasarinya nih Alkitabiah 1 Korintus 13 ayat 3. Nah 1 Korintus 13 ayat 3 mengatakan demikian, ya kan? Di sini kan jelas nih, Paulus kan mengatakan apa? Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, Iya. bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jelas juga. Iya. Dikuatkan lagi nih. Mazmur Perjanjian Lama. Korintus ini, surat Paulus ke Korintus Iya. ini Perjanjian Baru. Jelas ini. Ya kan, nggak ada guna. Nah sekarang kan yang tahu apa kasih ini apa? Hati kita. Betul.
Kasih kan berbicara ketulusan kan, betul kan? Iya. Betul kan? Kata kasih ini juga sebetulnya simpel. Sama seperti baik. Baik ya simpel. Betul kan? Baik simpel. Nah, terus kemudian apa? Kasih ini juga simpel. Contoh. Ini Mayor, saya kasih. Kasih sudah kasih. Tapi kan kadang-kadang kita kasihnya tangan nih masih kasih tapi Tepat nggak ya? Benar nggak ya? berarti itu bukan kasih dong. Kasih kan nggak ada catatan. Iya. Sama seperti orang sudah membantu kita, kita bilang terima kasih. Maka terima Kasih. kasih. Ya kan? Apalagi kalau soal uang kan Tuhan Yesus kan ngomong kalau kamu ada kamu kasih. Jangan kamu tahan-tahan. Kan ada juga ayatnya. Sederhana kan? Kasih. Kasih itu sebetulnya secara eksplisit ya udah kasih. Jangan dipikir gitu loh sebetulnya. Iya. Karena kalau kasih kita pikir itu udah bukan kasih lagi, itu bersyarat sudah. Oke, saya kasih tapi itu kasih tapi. Tapi bagaimana Pak kalau dengan pemikiran bahwa ada beberapa orang beranggapan bahwa oke, saya ini hanya dititipkan. Namun ada juga merasakan punya saya. Ya suka-suka saya dong mau ngasih atau enggak. Ya, Gimana nih nggak ada Pak? kasih, ya kan? Iya. Sama seperti Mission Care ini kan saya bilang tadi. Kan, Mission Care ini pendirinya sudah tidak ada. Iya. Tapi organisasi ini masih berjalan. Itu karena apa? Kasih. Ya karena kasih Tuhan lah. Kalau tidak ada kasih Tuhan saya yakin sudah nggak ada. Betul. Kalau cuma berdasarkan hikmat manusia aja, organisasi ini sudah nggak ada. Tapi karena kasih Tuhan, memang melalui organisasi ini, maksudnya melalui orang-orang yang terlibat di dalam organisasi ini. Gitu. Tapi kalau tidak ada kasih di dalam organisasi ini, melalui pengurus-pengurusnya yang sudah berjalan sekian lama ini, saya yakin nggak ada. Gitu loh. Ya. Kita pun berapa lama lagi sih kita di Mission Care? Betul. Ya kan? Apa yang mau kita pertahankan? Nggak ada, selain apa? Kasih. Memang mau pertahankan apa? Ya Dan kan? nggak tahu sampai kapan, sampai batasnya Pak ya. Kita nggak tahu batasnya, limitnya sampai mana. Iya. Nggak ada yang bisa tahu. Betul. Bahkan pengurus inti pun nggak akan tahu. Iya. Betul kan? Iya. Nah inilah yang harus menjadi dasar pemikiran kita supaya kita ini tetap bisa menjaga ketulusan ini loh yang berat. Ya kan? Lebih bagus kita tidak berbicara kasih kalau memang kita tidak mau memberi. Betul. Gitu loh. Lebih bagus kita nggak usah berbicara oh kasih, tapi dalam hati kita memang tidak mau memberi. Itu yang dibilang roh munafik. Sakit kan kalau dibilang munafik kan. Iya. Nah itulah makanya tema hari ini yang kita diskusikan yaitu melakukan kebaikan aja bisa salah. Nah, nanti di section berikutnya yang tidaknya nih. Oke, dan tentunya hal listener dimanapun Anda berada menarik tentunya membahas bagaimana nih. Apakah kita sudah melakukan memberi hal yang baik dengan cara baik atau dengan maksud baik atau malah sebaliknya. Tapi pastinya kita akan masuk lagi nanti di sesi kedua. Dan tentunya bagi Anda yang ingin memberikan komentar, masukan, boleh bergabung di jalur WhatsApp di 0811 5870228 dan juga di 0853 8872 2594. Dan pastinya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Betapa indah hadirmu di hidupku. Kau yang telah membuat semua menjadi baru, terdekat dan terindah dalam jiwa. Penuntunku masuk rancanganmu, mengukir namaku dalam tanganmu. Kau mengubah
listener, kembali lagi di ruang dengar Anda dalam program Bridge the Unreachable. Masih bersama narasumber kita malam hari ini, Bapak Sando Sutarna, dengan topiknya nih, memberi saja bisa salah, apalagi tidak. Dan tentunya di segmen awal tadi kita sudah membahas bagaimana tujuan dari memberi. Karena tentunya memberi hal yang baik itu tidak perlu lagi ada ampas-ampasnya ya Pak ya. Tidak perlu ada ampas-ampasnya lagi, udah lakukan saja. Lakukan. Nah bagaimana nih untuk yang kedua nih, dengan kata apalagi tidak? Gimana Pak? Jadi kalau kita bicara tidak melakukan yang baik, itu melanggar norma nggak sebetulnya? Tidak. Melanggar norma dong. Oh. Tidak melakukan Oh yang iya, baik. benar. Melanggar norma kan, nggak perlu diajarin lagi. Oh, nyuri salah. Iya, berakibatnya, Nah, dampaknya. Terus intinya hak orang lain kita ambil. Iya, Pokoknya hidupnya diisi hari-hari kacau nggak- semuanya. kacau. Intinya wah kacau lah ya kan. Karena apa? Karena pada dasarnya kan itu hati manusia pada dasar semua ya. Iya. Semua itu pada dasarnya itu baik adanya. Karena apa? Karena biar bagaimana kita semua ini satu dunia ini kan ciptaan Tuhan. Iya. Nah, Tuhan waktu menciptakan manusia kan selalu kan baik adanya semua. Betul kan? Ya akhirnya ya karena kejatuhan Manusia ke dalam dosa. ya karena buah pengetahuan baik dan jahat itulah makanya jatuhlah. Makanya hari ini kita bisa siaran karena kita tahu yang baik dan jahat. Betul. Kalau kita nggak tahu yang baik dan jahat, kita nggak siaran ini Meyan. Karena kita nggak ngerti. Yang kita mau termasuk apa yang topik kita diskusikan malam hari ini kita juga nggak tahu ini baik Iya. apa enggak ya. Tapi karena kita sudah punya pengetahuan baik dan jahat, nah akhirnya malam hari ini kan bisa kita diskusikan mengenai kebaikan. Kalau kita nggak punya pengetahuan itu, mungkin kita diskusi yang jahat malam ini kita juga nggak tahu. Betul kan? Itu dulu kita setuju tuh. Iya. Ya kan? Karena apa? Ini kita bicara yang tidaknya tadi nih. Iya. Ya kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena apa? Kita lihat dulu nih. Kita lihat di Lukas 8 ya kan, yang di ayat 10 sampai 11 nih. Di sini kan ceritanya nih orang Farisi. Ya kan, orang Farisi itu kan membanggakan dirinya tuh atas hal-hal rohani yang ia lakukan kan di ayat Lukas 18 ayat 10 11 ini nih. Ya kan, ia merasa lebih rohani dari pemungut cukai kan. Iya. Ya kan, di ayat ini jelas nih, dia wah pokoknya oh ini kan kita lakukan, ini kita baik, baik menurut siapa kan? Itu loh. Jadi tidak di sini karena apa? Karena kembali lagi kita ini dalam hati kita sebetulnya Tuhan tuh sudah mengaruniakan hati yang ada kasih sebetulnya. Ya. Ada pembunuh sekalipun sebetulnya Pasti punya kasih. ya kan ada sedikit atau banyak contoh lah tentara yang lagi berperang juga sebetulnya ada Iya. ya kan yang membuat jadi kelihatan tidak ada kebaikan itu kan sebetulnya situasi dan kondisi Lingkungan. ya contoh inilah yang lagi perang Iya. ya kan kita punya saudara di sana nih lagi perang kan ya tahu kan di TV kan ada tuh tadi juga saya lihat apa yang pasukan Israel kasih coklat. Iya. Nah tadi sore tuh, tadi malam tuh sebelum saya menuju ke studio Heartland nih ada yang 2 sandera Israel dilepas Ya, sama dilepas. Hamas. Ibu tua 2 itu kan dikasih minum. Ya kan? Nah kita mau bicara apa di situ? Itu kebaikan apa bukan? Kebaikan. Kebaikan. Ya kan? Jadi sebetulnya di dunia ini nih adanya kebaikan. Nah, tidaknya inilah situasi dunia, ya kan? Perkembangan teknologi, Iya. Yang justru menjauhkan kita dari kebaikan. menjurus ke tidak. Mm-mm. Makanya kan Alkitab juga bilang kan, ingat dunia ini sedang menuju lenyap dengan segala Iya. keinginannya. Yang tinggal tetap kan cuma firman Tuhan. Iya. Jadi kata kuncinya tidak itu yang saya maksud dengan tema malam ini tidak itu ya kita manusia sendiri yang menciptakan kata tidak. Ya kan? Kita sendiri yang sebetulnya merusak semua kebaikan itu. Kita sudah buat kebaikan,
tapi kita sendiri yang merusak Merusak, kebaikan. ya. Itulah yang saya bilang tuh tragisnya dua sisi manusia itu, yaitu Dan tiba-tiba nanti ada saatnya kita mau memperbaiki tapi waktu tidak memungkinkan. tidak mungkin. Ya kan? Inilah yang sebetulnya dua sisi yang selalu bermain kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Iya. Yang baik tidak, baik Iya. tidak, baik tidak. Padahal sebetulnya bisa baik selama-lamanya nggak? Bisa. Bisa. Tapi bisa tidak selama-lamanya juga. Bisa juga. Selama-lamanya orang ini tidak baik. Iya. Selama-lamanya dia sampai meninggal pun dia tidak melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena memang dia tidak mau dan hatinya tidak didorong kasih. Apakah keegoisan seseorang itu menjadi faktor juga, Pak? Lingkungan. Tadi kan sudah saya sampaikan, Mayor. Di Ya. dalam hati setiap manusia itu pasti ada kasih. Karena apa? Saya yakin dan percaya kita manusia ciptaan Tuhan. Iya. Nah, Tuhan itu, Allah itu adalah kasih. Kasih. Pasti kita diciptakan serupa dan segambar. Benar dengan Tuhan. Otomatis itu ada. Itu tidak terbantahkan. Ada. Tinggal kita on Off atau off kasihnya. atau middle off. Atau sebentar on, sebentar off. On off. Intinya kasih on off. Bisa, sangat bisa. Ya kan? Nah, inilah persoalan terbesarnya gitu loh. Ya kan? Dan juga ada yang kita lupa. Kebaikan itu kan sebetulnya kalau kita lakukan itu menolong siapa sih? Kita. Kita kan. Ya. Ya contoh ginilah. Saudara kita yang lain kepercayaan kan tuh kalau mereka bilangnya itu karma. Ya. Ya kan? Iya. Mereka percaya kan itu. Oh, itu karma. Jangan. Nanti karma. Nah, kalau kita kan enggak. Bukan kita nggak percaya, kita nggak berkeyakinan ke situ. Iya. Ya kan? Jadi tapi kita yakin kalau kita berbuat baik itu sebetulnya kita kan percaya hukum tabur tuai. Ya. Kita tabur kebaikan, masa kita menuai kejahatan? Kan enggak. Nah, inilah persoalannya, kita kadang-kadang nggak berpikir ke situ. Kita selalu terbelenggu dengan standar konotasi kalimat berbuat baik terhadap sesama. Itulah standar jadi kan tagline-nya selalu berbuat Berbuat baik. baiklah kepada sesama. Sesama. Padahal Alkitab bilang apa? Kasihilah. Ya. Beda enggak? Berbuat baiklah kepada sama dengan kasihilah. Beda. Beda. Itu bedanya jauh. Saya analisa lagi, saya pelajari lagi, saya lihat lagi. Beda. Kasihilah sesama manusia itu kata-kata kasih di situ itu locknya tinggi loh, Mayor. Itu di situ Allah adalah kasih itu. Makanya kasihilah sesama. Tapi berbuat baiklah kepada sesama. Nah, itu. Kayak standarnya jadi diturunkan ya, Pak ya? Iya, standarnya diturunkan. Sangat-sangat jauh berbeda itu, ya kan? Karena apa? Kita juga merasa kalau kita berbuat baik, itu kita membahagiakan orang lain. Ya. Padahal belum tentu. Ya kan? Mm-mm. Enggak, berbuat baik itu harus identik dengan kasih. Berbuat baik tanpa kasih yang tadi itu yang si Paulus bilang, biar kau bakar badanmu. Ya. Bayangin bakar badan, menyerahkan tubuh kan intinya tuh udahlah. Udah semuanya lah ini. Intinya sudah merdeka pokoknya kan. Kita sudah berkorban nih. Jiwa raga demi. Tapi kalau hati kita sebetulnya tidak ada kasih, nothing, percuma. Ya kan? Nah, itu masalahnya. Karena apa ya? Kita mengkonotasikan banyak kalimat-kalimat tuh yang sebetulnya nggak Harusnya pas. iya. Harusnya mudah ya. Jadi kasihilah sesamamu bisa kita artikan sama dengan berbuat baiklah kepada sesama. Ya. Kan tapi kan beda kan tadi yang kita diskusikan. Iya. Itu kalau mau dibahas tuh bedanya jauh. Ya kan? Sama. Ayo kita memberi, kita peduli. Kita membahagiakan sesama. Loh. Bahagia itu urusan siapa? Bahagia itu urusan diri sendiri. Ya. Yang bisa membahagiakan kita itu cuma Tuhan dan diri kita sendiri. Ya. Betul kan? Ya.
biar kita setiap hari dikasih uang 1 miliar juga. Kalau nggak bahagia, Betul kan? iya. Jadi inilah gitu loh. Jadi kalimat-kalimat yang bisa pada akhirnya Mayer, kalimat-kalimat itu bisa menjebak kita gitu loh. Betul. Menjebaknya di mana? Di pikiran. Oh ya kan berbuat baik pada sesama kan baik. Kan memberi kebahagiaan pada orang lain kan juga baik. Tapi apakah itu juga bisa dimaksud bahwa kita jadi mengatur porsinya Tuhan untuk berbuat baik yang ditujukan itu, Pak? Bisa jadi gitu loh. Mengatur. Jadi Iya. kita yang bikin. Standar lagi nih. Tuhan udah bilang kasihilah, sudah kasihilah titik. Ya kan, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Titik. Tapi kita bikin lagi Standarnya atau turunan-turunannya. Kita bikin lagi turunan-turunannya. Intinya akhirnya apa ya? Bikin standar dalam hal memberi begini. Harus begini. Dalam hal berbagi harus begini. Dalam hal peduli harus begini. Kan saya ingat kok di berapa lama yang lalu di siaran saya bilang mengenai peduli. Iya. Apa arti peduli? Kasih uang, kasih beras, bakti sosial, itu peduli. Lain. Coba buka kamus bahasa. Peduli itu setiap saat susah dan senang kita ada. Itu peduli. Yang arti peduli yang paling hakiki itu Kitanya. Di saat susah dan senang, di saat kesulitan orang itu kita ada. Kita peduli dengan kondisi keadaan dia. Bukan aksi. Iya. Itu kan yang saya bilang kan akhirnya negara kita nih banyak salah kaprah karena kalimat aksi peduli, aksi berbagi. Jadi hanya tindakannya aja. Iya, Bukan orangnya. bukan orang. Betul kan? Iya. Nah, inilah yang ya saya juga tidak mengklaim bahwa pemikiran saya ini sudah perfect. Tidak ada pemikiran yang perfect. Tapi semakin kita belajar mendalami, Iya. terutama mendalami firman tuh dasarnya Alkitabiah ya, tetap harus dasar Alkitabiah dan firman Tuhan. Kita akan semakin ini nggak pas ini. Nanti di kesimpulan akan saya sampaikan lah. Ya kan? Karena apa? Masalahnya selalu dalam hal memberi itu kita selalu buat standar sih. Iya. Karena Alkitab pun udah menyatakan, berilah dan kamu akan diberi. Dan mungkin memamerkan juga, Pak. Itu juga paling sering nih, standar memamerkan apa yang memberi ini. Ya, makanya ini kan di Lukas 6 ayat 38 nih jelas nih. Ya kan? Berilah dan kamu akan diberi. Iya. Ada standarnya nggak di situ? Nggak ada. Berilah, maka kamu akan Diberi. suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Siapa yang akan memberikan? Kan Tuhan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan. Simple. Alkitab nggak bohong lah. Dan ini ditulis dengan hikmat. Iya. Betul kan? Bukan ngarang-ngarang ini. Walaupun sebagian yang bilang ngarang-ngarang. Kenapa mereka bilang ngarang-ngarang? Karena mereka mau mengarang sendiri standarnya. Kadang-kadang suka mengalihkan ukurannya, Pak. Iya, maka itu. Dikalikan ukurannya. Ya kan? Di sini kan nggak dibilang berilah dan kamu akan diberi berdasarkan, kan enggak. Atau berilah sesuai standar sebagai berikut. Enggak. Iya. Berilah dan kamu akan diberi. Simple. Itu, Mayer. Iya. Menarik tentunya kita bisa membahas ini, dan pastinya listener dimanapun Anda berada masih menunggu ya di jalur interaktif di 0811 5870228 dan juga di 0853 8872254. Dan pastinya banyak sekali, Pak, sebenarnya yang sering kita alami, apalagi dari hal memberi. Tadi Pak Sando udah banyak memberikan warna tentang hal memberi. Mungkin jadi orang bingung nih. Jadi semuanya bahkan bertanya, jadi saya mau memberi harus bagaimana dong? Kemana dan di mana? Dan harus seperti apa saya memberi? Nah, hard listener, Mayer, kembali lagi saya selalu mendasari prinsip-prinsipnya berdasarkan Alkitabiah. Ya kan? Berilah berdasarkan naluri hati kita. Ya.
seperti yang saya sampaikan di sesi awal tadi, kita sudah dikaruniai di dalam hati kita itu kasih. Kasih. Tinggal mau pada saat memberi mau di on atau off. di off. Pilihannya di mana? Di kita. Betul kan? Mm-mm. Karena apa? Karena kan hati kita kan hanya Tuhan dan kita yang tahu. Ya. Orang lain tidak akan tahu. Ya, tapi hati dan kasih yang ada di dalam kita ini nggak bisa bohong. Ya kan? Kan ada tuh. Kalau itu saya setuju tuh kalimat jangan membohongi diri sendiri. Karena kadang-kadang kita juga mungkin ada orang yang memberi rasa kurang. Ya kayak tadi yang Pak Sandro sampaikan. Kita jadi membohongi diri sendiri jadinya. Kita tahu nggak kita membohongi diri sendiri? Tahu. Pasti tahu. Sangat tahu. Nah pertanyaannya kan untuk apa? Ya kan? Berarti memberi yang sia-sia berarti ya Pak ya? Iyalah. Ngapain kita membohongi diri sendiri? Apa gunanya? Walaupun kita sering membohongi diri sendiri, ya kan? Apalagi dalam hal-hal tertentu demi menjaga Iya. image. Jaim itu kan jaga image kan membohongi diri sendiri sebetulnya. Dan penyesalan selalu belakangan ya Pak ya? Iya. Nggak pernah di depan. Iya. Jaim itu kan sebetulnya kan istilah membohongi diri sendiri ya jaim itulah. Iya. Woi jaga image. Padahal dalam hati nggak begitu. Iya kan? Nah ini malam hari ini memang kita harus lebih banyak lagi mereview, Betul. introspeksi diri kita sendiri. Ya kan, kebaikan yang kita lakukan selama ini, berbagi peduli yang kita lakukan selama ini based on standar siapa? Ya. Dan apakah akan kita pertahankan seperti ini? Toh tidak ada yang tahu, hanya Tuhan dan saya yang tahu. Ataukah kita mau melatih diri kita memang betul-betul melakukannya secara tulus? Ya kan? Nah, bagaimana sih supaya kita bisa tulus, heart listener? Very simple. Akhirnya inilah makna dari Alkitab yang sesungguhnya, Injil. Ya. Supaya kita tulus, ya lihat saja, Pahami firman-Nya. pahami firman-Nya, dan yang paling penting, Mayer, lihat saja salib itu. Yesus disalib, cukup. Kalau kita lihat ke situ, kamu apa? Mau balasnya gimana? Kamu ikut disalib? Iya. Nggak bisa. Nah inilah yang sebetulnya akhirnya kita bisa membuang semua standar-standar, terutama standar-standar kebaikan, standar-standar berbagi dan peduli. Kecuali mau naik salib. Dan Karena tidak mungkin diulangin nih Pak ya. tidak mungkin diulang, itu udah 2000 tahun yang lalu. Oke. Simple. Nah pertanyaan yang paling utama lagi, sanggup nggak kita? Jadi malam hari ini heart listener, dimanapun Anda berada, Mayer, kita sama-sama berpikir, sanggupkah kita? Ya kan? Ya. Simple tuh. Baik tanpa syarat, kasih tanpa syarat, memberi tanpa syarat, semua tanpa syarat. Karena kita punya kasih. Karena Yesus disalib juga tanpa syarat. Betul. Betul kan? Iya. Itu udah tidak terbantahkan. Ya kan? Itu penyalipan itu, Yesus disalib itu udah kasih tanpa syarat. Kenapa jadi kita yang di dunia ini sekarang Jadi berbuatnya kok jadi banyak syarat. syarat? Bukan syarat lagi, standar. Iya. Iya. Inilah yang harus menjadi bahan pemikiran kita. Oke, dan tentunya sudah berada di menit-menit penghujung nih Pak Sandro. Sebelum menutup dalam doa, ada hal yang ingin disampaikan Pak? Baik, heart listener, sesuai tema malam hari ini, berbuat kebaikan, melakukan kebaikan bisa salah apalagi tidak. Jadi kesimpulannya adalah very simple, hanya 2. Ya. Hukum kasih, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya rasa kita tahu lah ya, motonya Nike. Apa motonya Nike? Do the best. Just do it. Just do it. Nah itulah kesimpulan saya malam hari ini, heart listener. Semoga
diskusi malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, bisa menambah wawasan kita. Ya. Jadi kesimpulannya adalah hukum satu, hukum kasih. Kedua, kalau Anda suka produk Nike, just do it. Lakukan deh. Iya. Very simple, dua itu, hukum kasih dan just do it. Demikian, Mayer. Iya. Dan tentunya terima kasih Pak Sando untuk malam hari ini. Menarik tentunya membahas bagaimana kita untuk dapat melakukan hal yang baik. Kiranya seperti yang Pak Sando sampaikan, apa yang dapat kami sajikan malam hari ini kepada Anda dapat kita pahami, kita dapat lakukan, karena tentunya tidak ada syarat untuk kita dapat melakukan hal yang terbaik. Dan pastinya sebelum menutup perjumpaan, kembali Mayor mengundang Pak Sando untuk menutup kita di dalam doa. Baik, heart listener, dimanapun Anda berada, mari kembali di penghujung acara ini, di penghujung siaran ini. Semoga semua tadi apa yang sudah kita diskusikan bisa menjadi kebaikan bagi kita dan bisa membuka wawasan kita, dan mari kita rendahkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus pengantara kami, Allah Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kami. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu sepanjang siaran ini mulai dari awal sampai akhir. Kami menyadari bahwa di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, di dalam melakukan kasih sesuai standar firman-Mu, kami masih jauh daripada sempurna. Tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan selalu membimbing kami, membimbing heart listener, pribadi lepas pribadi dimanapun mereka berada, untuk tetap berada di dalam naungan kasih Tuhan. Kami serahkan semua jalan kehidupan kami serahkan semua sisa umur kami pun ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Terima kasih Bapak, hamba naikkan segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Sando untuk waktunya malam hari ini. Dan untuk Anda listener dimanapun Anda berada, terima kasih untuk tetap terus monitor dalam program ini. Kiranya kita akan ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, dari jam 8 sampai dengan jam 9 di setiap hari Rabu dalam program Reach the Unreachable. Akhir kata, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.